Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, di video kali ini kita akan membahas dan mengenal apa itu prakarya. Mungkin pelajaran prakarya ini adalah pelajaran yang baru menurut kalian, karena mata pelajaran prakarya tidak diajarkan ketika kalian di sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah. Tapi meskipun prakarya adalah mata pelajaran yang baru buat kalian, dalam pembelajarannya materi-materi prakarya adalah materi yang sebelumnya sudah kalian kenal, bahkan sudah kalian pelajari. Mari kita perhatikan bersama-sama. Prakarya dari segi bahasanya berasal dari dua suku kata, yaitu pra dan karya, di mana artinya adalah pra itu belum, sedangkan karya adalah hasil kerja. Sehingga secara bahasa atau asal katanya memiliki arti kata hasil kerja yang belum jadi. Mengapa dikatakan belum jadi atau belum sepenuhnya selesai? Karena prakarya ini masih berupa konsep atau berupa model yang belum mempunyai target pemasaran atau penjualan, sehingga belum ada pembeli dan hanya digunakan oleh pembuatnya saja. Lalu, apa tujuan kita belajar prakarya? Di pelajaran prakarya, kita akan belajar untuk mengembangkan kreativitas yang kita punya dan setiap ide atau karya yang kita buat menjadi sebuah inovasi. Yang baru, sehingga pada intinya di pelajaran prakarya kita akan belajar membuat, merancang, menciptakan suatu karya dengan mengembangkan ide dan kreativitas yang kita miliki, sehingga karya yang kita hasilkan memiliki nilai yang serupa dengan karya yang sudah ada sebelumnya. Pembelajaran prakarya ini memiliki kesamaan dengan beberapa pelajaran yang lain, yaitu seni budaya, IPA, keterampilan, dan teknik. Itu yang membuat beberapa materi prakarya sudah pernah kalian pelajari atau sudah kalian kenal sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja yang dipelajari di mata pelajaran prakarya. Terdapat 4 aspek atau bidang yang akan kita pelajari dalam prakarya. Yang pertama adalah aspek kerajinan, yang kedua adalah aspek rekayasa, yang ketiga adalah aspek budidaya, dan yang keempat adalah aspek pengolahan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aspek kerajinan. Aspek kerajinan ini adalah aspek yang sudah sering kalian pelajari, sudah sering kalian praktikkan, dan sudah sering kalian buat karya-karyanya. Ketika kalian kelas 7, kerajinan yang kalian buat adalah pada semester 1 kalian membuat bahan serat alam dan buatan, sedangkan di semester 2 kalian membuat kerajinan dari bahan limbah lunak. Di kelas 8 kalian akan membahas kerajinan bahan lunak dan kerajinan bahan limbah keras. Sementara di kelas 9 pada semester 1 kalian akan membuat kerajinan dari bahan keras, dan di semester 2 kalian akan membuat kerajinan dari bahan campuran. Selanjutnya adalah aspek rekayasa. Pada aspek ini, kalian akan belajar membuat sebuah produk berdasarkan contoh yang sudah ada. Dalam artian, kita membuat sebuah tiruan, sebuah imitasi, sebuah contoh dari produk yang sudah ada dan dalam bentuk ukuran tertentu. Di aspek rekayasa, ketika kelas 7, kalian akan membuat miniatur rumah dan miniatur jembatan. Di kelas 8, kalian akan mempelajari teknologi informasi, komunikasi, kemudian membuat alat penjernih air. Sementara di kelas 9, kalian akan mempelajari dasar elektronika dan membuat sebuah instalasi rangkaian listrik. Aspek selanjutnya adalah aspek budidaya. Budidaya ini berkaitan dengan tumbuhan dan hewan. Sekarang kita akan belajar untuk melestarikan, menjaga, dan mengembangbiakkan beberapa tumbuhan dan hewan. Di kelas 7, kalian akan belajar membudidayakan sayuran dan tanaman obat.
Di kelas 8, kalian akan membudidayakan hewan, yaitu satwa peliharaan dan satwa harapan. Sementara di kelas 9, kalian akan membudidayakan ikan air tawar dan ikan air laut. Aspek terakhir adalah aspek pengolahan, di mana di aspek ini kita akan belajar untuk mengolah bahan pangan menjadi makanan dan minuman. Di kelas 7, kalian akan mengolah buah-buahan dan sayuran untuk dijadikan makanan dan minuman. Di kelas 8, kita akan mengolah serealia, umbi, dan kacang-kacangan beserta dengan bahan setengah jadinya. Dan di kelas 9 yang kita olah adalah hasil peternakan dan perikanan beserta bahan-bahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Dari keempat aspek yang sudah dibahas, hanya satu aspek saja yang akan kita pelajari, yaitu aspek pengolahan. Berarti nantinya kita akan membuat karya atau membuat sebuah produk yang berbasis aspek pengolahan. Dari keempat aspek tersebut, karya apakah yang pernah kalian buat? Apakah kerajinan? Apakah rekayasa? Apakah budidaya? Atau pengolahan? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan sebagai materi pengenalan mata pelajaran prakarya. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan dan dijelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa lagi di materi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.